Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja Ustadz buatkan video pembelajaran. Kali ini adalah membahas soal ulangan harian di ulangan harian tema 1 ya di kelas 5A khususnya. Nah, hari Senin insya Allah, hari Senin tanggal 5, hari Senin lusa ya, yang akan datang tanggal 5 Desember kalian akan memulai kegiatan PAS atau penilaian akhir semester ganjil. Itu dimulai dengan tema 1 ya. Hari Senin itu kan jadwalnya ada tema 1 dan juga PAI atau PABP dan juga hari Selasa dan selanjutnya. Nah, buku yang dibawa adalah buku paket atau buku tulis yang diulangankan ya. Jadi supaya kalian mungkin sebelum ulangan sambil nunggu jam ulangan dimulai kalian bisa baca-baca dulu. Nah, untuk salah satu belajar atau mempersiapkan pembelajaran sebelum ulangan adalah membaca materinya pada buku paket tentunya. Lalu selanjutnya adalah latihan soal pada buku paket juga dipelajari lagi dan hasil ulangan harian juga dipelajari kembali. Nah, Ustadz akan coba menjelaskan atau mengisi. Nah, pertama ulangan harian tema 1 itu pada tanggal 15 Agustus hari Senin tahun 2022. Nah, di sini ada soalan. Nomor 1, pengambilan keputusan bersama sesuai dengan sila Pancasila adalah tentunya mengadakan musyawarah ya, adalah dengan mengadakan musyawarah karena sesuai dengan sila keempat. Sila keempat itu adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oh ya, di cakra ya perintahnya juga. Oh, mau di bulat ya, bagusnya di cakra sesuai ya. Nomor 2, tidak memaksakan agama kepada orang lain termasuk leluhur dari sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Terlebih pada pasal 29 ayat 1 dan 2 negara menjamin kebebasan rakyatnya atau kebebasan dalam beragama dan tidak boleh memaksakan agama kita kepada agama orang lain kecuali kalau misalkan orang tersebut mendapatkan hidayah dan ingin masuk Islam. Nah, sekarang kan banyak ya para mu'alaf, bahkan kemarin sempat kita itu umat Islam itu sempat merasa berduka ketika ada mu'alaf yang sangat bagus, Coach Stephen itu meninggal. Beliau itu pendiri daripada CO perkumpulan para mu'alaf dan juga banyak bisnisnya itu untuk kesejahteraan umat, untuk kebaikan umat ya. Umat Islam merasa berduka ya di bulan kemarin Coach Stephen ya, kalau kalian mengenal membaca atau mendengar beritanya. 3, di bawah ini bukan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, bukan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman itu kan terdiri atas suku, agama, dan budaya. Berarti bahasa nasional itu kan semuanya sama. Itu bukan keberagaman. Bunyi sila keempat. Nah, yang tadi ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebutkan 3 sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada musyawarah kan? Musyawarah, ada gotong royong, ada kerja bakti, ada apa lagi? Tenggang rasa misalkan. Tolong menolong. Nah, itu adalah sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, di sini nomor 6 ide pokok paragraf di atas. Nah, ini biasanya ide pokok itu selalu diletaknya itu di awal ya, di awal kalimat. Nah, berarti ini sampai tanda titik sampai sini ya. Jadi ikan merupakan berhubungan dengan sampai sini ya. Nah, dalam paragraf itu ada paragraf reduksi atau deduktif, ada paragraf induktif atau induksi. Nah, kalau deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya letaknya di awal ya, kalau deduktif. Kalau induktif itu kalimat utamanya letaknya di akhir. Nah, nanti kalian akan belajar lagi ke materi itu ya. Nah, nomor 7, manfaat bentuk tubuh ikan yang berbentuk rudal. Nah, di sini ada manfaatnya. Nah, kalau kalian baca dengan teliti, di sini ada bentuk rudal ini membuat ikan mudah bergerak di dalam air. Berarti itu manfaatnya ya. Berarti dengan mudah. Nah, berarti di sini adalah yang C ya, tumbuh ikan dapat dengan mudah berenang di air, bergerak dalam ikan itu berarti berenang. Nah, jadi kalau ikan bukan hewan yang suka bergerak di air, karena hewan habitat hewan itu di air gitu kan, berarti bukan yang ini tetapi yang C ya. Jadi kalian harus pahami lagi kalimatnya, baca lagi yang benar tuh. Kan bentuk rudal ini membuat ikan mudah bergerak, berarti manfaatnya yang ini ya. Oh, yang ini ya. Oh, ini nih. Nomor 7 maaf, nomor 7. Nah, ini. Nah, ini berarti yang B. Kalau tadi nomor 6 itu adalah yang ini, ikan merupakan hewan bertulang belakang. Nah, ini yang nomor 6 ya. Ide pokoknya itu biasanya di awal. Ikan merupakan hewan bertulang belakang di air.
Kalau nomor 7 ini adalah mengurangi hambatan. Nah, mengurangi hambatan di air sehingga mudah bergerak. Karena kan bergerak di air itu tidak mudah. Jadi para perenang, atlet yang berenang itu makanya badannya bagus-bagus karena memang berenang itu kan banyak manfaatnya. Bahkan dalam hadis Nabi itu kan yang harus dikuasai oleh umat Islam itu adalah memanah, berenang dan berkuda. Ternyata memang banyak manfaatnya. Kalau memanah itu melatih fokus kita. Karena tidak sembarang orang bisa memanah karena melatih fokus. Ya. Lalu berenang, apalagi berenang. Berenang itu kan dapat menyembuhkan salah satunya penyakit asma, makanya kalau misalkan terkena asma itu ikut les berenang ya, itu sangat bagus. Di samping untuk badan juga bagus, tubuh sehat. Nah, itu juga bagian dari sunnah Rasul. Nomor 8, kalimat yang berisi gagasan pokok sebuah paragraf disebut kalimat. Nah, ini pastinya kalimat utama ya. Ide pokok suatu paragraf dapat terletak di awal, di tengah, atau di akhir. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf adalah ide pokok ini ya. Ide pokok ya. Paham? Oke. Selanjutnya nomor 11, bergerak adalah salah satu dari ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu selanjutnya di samping bergerak, ciri makhluk hidup itu bergerak, berkembang biak, bernafas. Itu kan ada 4 atau 5 kalau nggak salah, ada 4 ciri makhluk hidup: bergerak, bernafas, berkembang biak, lalu tumbuh ya. Berkembang biak beda dengan tumbuh ya, berkembang, tumbuh. Nah, selanjutnya 2, otot sebagai organ gerak menempel pada tulang, karena otot itu menempelnya pada tulang ya. Lalu perhatikan ciri-ciri otot berikut ini. Di sini bekerja tanpa kesadaran, tidak pernah istirahat, satu sel di inti tengah. Nah, ada kata tidak pernah istirahat itu pasti otot jantung ya. Karena kalau jantung berhenti berdetak itu tandanya manusia tidak bernapas, tidak hidup. 3 contoh hewan invertebrata. Ada vertebrata. Vertebrata itu bertulang belakang. Bertulang belakang itu seperti halnya, itu videonya udah sampai 7 menit. Ustadz matikan dulu ya, nanti disambung lagi.